Sudah terkasih, mungkin saya nggak bisa baca ya. Adik kira-kira namanya apa ya di situ? Yes, namanya siapa? Andreas. Pilihan sendiri, namanya dipilihkan atau pilihan sendiri? Dipilihkan oleh guru, oleh mama atau siapa? Keluarga ya? Yes. Oke, nggak apa-apa, saya nanya saja ya, nggak apa-apa. Saudara terkasih, hidup itu suatu pilihan ya, selalu hidup merupakan pilihan. Jadi di mana-mana kita memilih. Oleh karena itu, saya berharap mulai sejak dini, anak-anak kita, saudara-saudari kita semua memilih, ya, belajar memilih. Nanti kita diajak untuk memilih dalam roh itu, ya, berdiskresi dalam roh. Apa yang harus kita lakukan, kita katakan, dan lain sebagainya. Kita belajar pelan-pelan supaya kita melakukan pemilihan tidak salah, tidak keliru, dan sebagainya. Nanti membuat kita tidak bahagia dan tidak bersuka cita dalam hidup kita. Seperti kita ketahui, tujuan hidup kita di dunia ini, biasanya orang mengatakan tujuan hidup kita sebagai manusia, kita mau bahagia. Kita mau bahagia hidup di dunia ini, kita mau bahagia juga di surga, itu pasti. Ya. Oleh karena itu kita juga berharap melalui pilihan-pilihan hidup kita mau berbahagia selalu dalam hidup kita. Walaupun kadangkala kita bisa keliru dalam memilih, tapi dalam roh pasti tidak mengalami kekeliruan semacam itu. Maksud saya fatal. Kita pelan-pelan belajar bagaimana dalam hidup ini kita melihat sesuatu dengan sangat-sangat jelas. Romo cerita dulu pada beberapa hari yang ya sebulan yang lalu lah ya, Romo pergi ke suatu biara. Di sana sungguh sangat luar biasa, perkebunannya sangat baik, peternakannya sangat baik, ya, semuanya, perikanan juga sangat baik. Tapi Romo bertanya kepada pembimbing Romo, pembimbing di sana, Romo, itu saya melihat di penampungan air ada air yang menetes terus. Kita biasanya melihat hal-hal yang baik-baik di permukaan, semuanya kelihatan baik, tapi suatu saat kita harus melihat juga hal-hal yang tidak orang lihat, kita harus melihatnya. Kelihatannya sepele, ya, air yang menetes itu kelihatannya sepele, tapi kita harus melihat bahwa itu sesuatu yang harus kita perhatikan juga. Kita biasanya melihat hal-hal yang besar, yang spektakuler, tapi kurang mencintai hal-hal yang kecil. Ya, melihat hal-hal yang kecil, kita menganggap sepele hal-hal yang kecil. Oh, nggak apa-apa, hanya 500 rupiah, nggak apa-apa, hilang, nggak apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Kalau besar baru kita merasa kehilangan. Hari ini kita belajar untuk memilih bagaimana apa yang dikehendaki Tuhan. Kelihatannya kecil-kecil, tapi itulah yang dipilih Tuhan. Artinya yang dikehendaki Tuhan untuk kita lakukan, tapi dengan setia, dengan penuh cinta kasih. Kita belajar pelan-lahan untuk melihat itu semua. Saudara terkasih, apakah hari ini Anda berbahagia? Terutama adik-adik ya, yang anak biasa adik berbahagia gak? Andreas berbahagia? Berbahagia. Karena apa? Karena apa? Boleh yang lain bantu? Atau prodiakones, kenapa bahagia? Berbahagia gak? Jangan-jangan gak bahagia kali ya? Berbahagia ya? Ya, karena apa ibu bapak berbahagia? Iya, Romo cerewet nanya terus ya. Kita mau dialog supaya. Kira-kira apa Pak? Bapak membuat bapak bahagia? Dapat lotre Pak? Kenapa Pak? Oh, ya, ya, adik-adik merasa berbahagia karena mengalami tadi ya, menerima anugerah pencurahan Roh Kudus. Sebelumnya itu oke, itu benar
ya, kita bahagia karena menerima anugerah terbesar dalam hidup kita, anugerah Roh Kudus itu memang luar biasa. Tapi Romo ingin mengatakan begini, bahwa kita berbahagia itu karena apa? Karena melihat Tuhan. Ya, melihat Tuhan dalam hidup ini kita bahagia. Dalam gereja ini kita bahagia karena apa? Melihat Tuhan, dan Roh Kudus itu juga yang membimbing kita sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Biasanya kita setelah dibaptis ikut Ekaristi, kayaknya Romo saya nggak bisa dapat apa-apa dari Ekaristi. Selalu pikiran kita selalu dapat sesuatu, menerima sesuatu. Kan aneh ya kalau kita hidupnya selalu mau menerima terus ya, mendapat sesuatu. Aneh kan ya. Kita datang ke sini, ke gereja ini karena apa? Karena kita sangat mencintai Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Saya tidak punya apa-apa, saya berdosa dan sebagainya. Saya diangkat menjadi putra-putri Allah karena sakramen baptis itu. Kita nggak punya jasa apapun, kita diangkat seperti itu. Jelas ya, jadi aku datang dalam perayaan Ekaristi ini karena aku mencintai, mengasihi Tuhan dengan benar. Ya, pertama-tama itu bukan karena aku datang ke gereja karena minta-minta mau menerima sesuatu, tidak. Karena aku sudah menerima segala-galanya, semua yang ada dalam diri kita, semuanya karena Tuhan, karena pemberian anugerah Tuhan, bukan karena kita hebat. Ya jelas ya, itu yang membuat kita rajin dapat nilai A, bukan karena Roh Kudus dan Tuhan yang membuat kita seperti itu. Makantar-kantar, bukan ambisi, bukan apa, tapi karena saya mencintai pelajaran sehingga saya dapat. Karena Tuhan terlebih dahulu memberikan cara bagaimana kita mengasihi hidupku, mengasihi diriku, dan lain sebagainya. Kita belajar dalam perayaan Ekaristi ini bagaimana kita harus rajin ke gereja, ngikutin gerakan roh. Oh, kita mau datang ke gereja karena ngikutin gerak roh itu. Roh yang mengajak kita untuk mencintai Allah, mencintai diriku, dan mencintai sesamaku itu. Itu bagaimana kita memilih, itu penting. Saya terkasih ada 3 tips ya bagaimana kita bisa memilih dalam roh itu, berdiskresi dalam roh itu, membedakan mana ini benar atau tidak. Ini pertama, saya ingin memberi kata kunci perlu. Apakah kita perlu ke gereja? Perlu gak? Perlu. Kenapa perlu? Karena manusia bukan hidup dari roti saja. Karena manusia bukan hanya kebutuhan jasmani saja, tapi juga rohani. Kita butuh menyantap tubuh dan raga kita, butuh firman Tuhan dan sebagainya seperti itu. Kita tahu kebutuhan rohaniku sehingga aku datang ke sini karena dengan demikian. Jelas, sehingga perlu gak? Perlu. Maka itu jangan sampai semua adik-adik ini bolos ke gereja macam karena ada urusan apapun. Enggak, yang penting saya ini. Semua saya atur supaya saya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani saya, terutama ke gereja. Ya hari Minggu dan sebagainya semacam itu. Perlu gak? Perlu ya? Oke. Nah kalau setiap hari, setiap saat adik ada di, Andreas ada di sini, di gereja, apakah itu wajar? Enggak ya, tiap saat, setiap hari ngapain? Andreas harus di rumah belajar atau membantu orang tua, atau di sekolah harus belajar, bukan di sini. Ya, jelas ya. Jadi itu nggak wajar. Kalau itu nggak wajar, nggak milih. Saya hanya ke gereja ya, saya butuh ya hari Sabtu, ya Minggu atau apa harian boleh, tapi nggak selama-lamanya setiap saat enggak. Ya gitu ya, nggak tinggal di sini sebenarnya buat apa gitu, bukan itu. Jadi nggak wajar. Atau paling gampang gini, Romo boleh gak setiap hari ke mall? Romo, wajarkah itu? Nggak wajar lah. Emang Romo pegawai pegawai di sana gitu, tiap hari ke sana ngapain? Jelas ya, itu nggak wajar. Jadi kalau kita memilih, wajarkah saya ke sana melakukan ini, dan kita lihat perlu, wajarkah. Nah yang terakhir, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan biasanya
pedomannya adalah hukum cinta kasih tadi. Apakah mengasihi Allah dengan segenap hatiku dan sebagainya, mengasihi sama seperti diri sendiri. Pasti kalau ke gereja dikehendaki Tuhan ya, karena tadi saya mengatakan kita mencintai Allah. Ungkapan saya mencintai Allah dan mencintai diriku sendiri dengan benar dan juga mencintai sesama dengan benar. Kalau Andreas tidak hadir di sini, berarti nggak mencintai sesamanya. Karena sesamanya butuh Andreas di sini. Mengerti maksud saya? Gereja itu persekutuan, butuh orang lain. Kita beriman tidak sendirian, butuh keluarga, butuh komunitas, butuh teman-teman yang lain. Oleh karena itu kehadiran kita sangat penting. Jangan menganggap satu nggak hadir nggak apa-apa. Tidak. Ya, dengan demikian Andreas mengasihi sesama seperti diri sendiri. Oleh karena itu orang sering mengatakan, kamu harus mengasihi sesama kamu dong dengan baik. Tidak bisa kalau dia belum bisa mengasihi dirinya dengan benar. Jelas ya, apa itu mengasihi diri dengan benar? Berarti kita menerima diri, menerima orang lain sebagaimana adanya itu. Tapi jangan mencintai dia apa adanya, tapi mencintai dengan sepenuh hati. Jadi kalau Andreas mengasihi dirinya dengan benar, berarti dia Andreas menerima diriku yang ada bagusnya, ada jeleknya, bagus dan baik, buruk ada. Terimalah itu sebagaimana adanya, tapi jangan mencintai dia apa adanya, tapi mencintai dengan sepenuh hati. Supaya dikembangkan hal-hal yang baik. Lambat laun yang jelek-jelek itu pasti nggak kelihatan lagi, hilang dengan sendirinya. Demikian juga dengan orang lain. Ya, kalau kita bisa mengasihi diri kita, menerima diri kita sebagaimana adanya, kita juga bisa menerima orang lain sebagaimana adanya. Ya, tapi mengasihi dia dengan sepenuh hati. Jelas ya. Jadi saya pernah memimpin retret, di situ terungkap dengan sangat jelas. Kalau tolong sebutkan hal-hal yang baik dalam dirimu, hal-hal yang buruk dalam dirimu. Ternyata yang banyak adalah hal-hal yang buruk. Jelas ya, tulis yang buruk banyak tapi yang jelek sedikit. Karena kita terbiasa dengan melihat orang lain yang buruk-buruk negatif saja. Gak bisa melihat orang dari sudut yang positif. Itu bukan Injili. Ya, oleh karena itu nanti bersama Roh Kudus mohon anugerah untuk bisa melihat Tuhan dalam hidup ini. Kalau bisa melihat Tuhan dalam hidup kita ini, berarti kita bisa melihat hal-hal yang baik dalam diriku, dalam orang lain. Pandemi COVID-19 kita bisa melihat hal-hal yang positif juga, bukan semuanya negatif membuat kita putus asa, frustasi dan lain sebagainya. Kita tetap bersemangat, ya terjadi perubahan dalam diri kita, takut menjadi berani, ya yang ragu-ragu menjadi yakin dan sebagainya. Ya semoga adik yang tadi yang nggak happy menjadi happy sekali dan sebagainya. Mulai sekarang nanti makan kantar-kantar, matanya tuh nggak boleh yang layu-layu, nggak ada semangat tuh nggak boleh. Ya, pikirannya kayaknya kosong seperti orang mohon maaf ya, seperti orang yang tidak punya pikiran, bongok gitu ya. Enggak, benar-benar mencorong, penuh dengan semangat, penuh dengan akal budi yang sungguh luar biasa itu. Semoga itu yang terjadi dan dalam keluarga, komunitas dan juga masyarakat kita, semoga kita bisa memberikan warna semacam itu, kita memberi kesaksian. Terjadi perubahan dalam diriku, terjadi transformasi diri, perubahan dalam diriku sehingga semuanya semakin hari semakin baik karena kita dibimbing oleh Roh Kudus. Ikuti saja, ya jangan bisa menilah tadi ya, perlu, wajar, apa ini kehendak Tuhan, apa ini dikehendaki Tuhan sesuai dengan hukum cinta kasih-Nya itu. Semoga itu yang kita lakukan dalam kehidupan kita hari ini sehingga hidup kita bahagia. Nah, terlebih karena pada hari ini kita melihat Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, terutama Roh Kudus-Nya yang akan tercurah untuk teman-teman saudara-saudari kita ini. Amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini,
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu Dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di hati kami. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Mengalirlah, mengalirlah sekarang. Urapilah kami Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Engkau melihat kuasa-Mu dicurahkan
hadirat-Mu, ku sembah sujud. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Datanglah, jamahlah setiap hati, jamahlah, sadarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus,
datanglah, jamahlah tiap hari, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hari, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, jalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah
lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Kau terutama di hidupku. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di tempat ini. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan.
Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Alirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di hati kami. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Alirlah Roh Kudus di hati kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di hati kami. Mengalirlah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu